bahwasanya konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi pada penyelesaian konsolidasi jalan bebas sampai sekarang itu belum terpenuhi. Sengketa penyelesaian konsolidasi anak negara masalah kasus Islamic Center yang tadi sudah Ambo pertanyakan ke DPRD termasuk ke pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui asisten. Kasus Islamic Center itu sampai sekarang puing-puingnya berdiri sudah semenjak zaman Pak Jupri, Pak Ismet, Pak Ramlan, Pak Herman Sapar. Sekarang sudah sampai pula di zaman Pak Ramlan selaku kepala daerah. Kenapa masalah Islamic Center tidak bisa diselesaikan? Ada apa? Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Assalamualaikum. Masyarakat adat Nagari Kurai Limo Jorong, Mandiangin, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, gelar hearing bersama DPRD kota setempat, pada Senin, 10 November, 2025 siang. Hearing yang membahas penyelesaian permasalahan tanah ulayat kaum di Nagari Kurai itu, menghadirkan Badan Pertanahan Negara Bukit Tinggi, Dinas Pekerjaan Umum Bukit Tinggi, dan instansi terkait lain. Menurut Niniak Mamak Taufik, Datuak Nan Laweh, banyak permasalahan tanah, atau penggunaan tanah ulayat, pemanfaatannya, belum mempunyai kepastian hukum yang jelas. Di antaranya, kata Datuak Nan Laweh, tanah konsolidasi jalan bypass, tanah kaum suku Guci Gulai Bancah, Islamic Center, dan tanah-tanah lain. Hasil pertemuan awak di DPR Kota Bukit Tinggi DPRD terkait dengan permasalahan surat yang kami layangkan atas nama nenek mama Mandiangin, yang surat tersebut diketahui oleh penghulu pucuk Datuk Sakti sekaligus Nenek Datuk Garang. Isi surat yang kami layangkan ke DPRD di akhir bulan petang, bahwanya kami ingin hearing dan menyampaikan pemikiran kami terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Ada juga instansi vertikal tentang permasalahan sertifikasi tanah-tanah pusaka tinggi, tanah kaum, tanah nagari. Terkait dalam konteks itu yang kami sampaikan ke DPR pada hari tadi jam 10, lebih kurang sampai jam 1, terjadi pembahasan dengan DPR yang diterima langsung oleh Ketua DPR beserta anggota DPR lainnya, sekaligus yang dihadiri oleh asisten dari Pemda Bukit Tinggi. Sudah itu instansi vertikal yaitu Kepala ATR BPN Kota Bukit Tinggi dan jajarannya. Yang intinya surat yang kami layangkan tadi terkait masalah tanah pusaka tinggi yang disertifikatkan. Sesudah itu kasus jalan bypass khusus dari Simpang Nampe bypass Jalan Soekarno-Hatta menuju Paman Makam Pahlawan, bahwasanya konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi pada penyelesaian konsolidasi jalan bebas sampai sekarang itu belum terpenuhi. Sengketa penyelesaian konsolidasi anak nagari yang ada di seputaran jalan bebas Kota Bukit Tinggi. Itu masalah konsolidasi jalan bebas. Itu yang pertama. Sudah itu masalah kasus Islamic Center yang tadi sudah Ambo pertanyakan ke DPRD termasuk ke pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui asisten. Kasus Islamic Center itu sampai sekarang puing-puingnya berdiri sudah semenjak zaman Pak Jupri, Pak Ismet, Pak Ramlan, Pak Herman Sapar. Sekarang sudah sampai pula di zaman Pak Ramlan selaku kepala daerah. Kenapa masalah Islamic Center tidak bisa diselesaikan? Ada apa? Nah, di sini kami selaku masyarakat adat di Mandiangin
khususnya itu sangat-sangat mempertanyakan terkait kasusnya persengketaan Pemko Bukit Tinggi dengan Pasukan Buci Datuk Ardios Kampuang yang terkait di objeknya betul-betul yaitu Islamic Center. Sebetulnya termasuk masalah RSUD dan Barnawi. Itu sebetulnya tidak ada kepastian entah siapa yang punya, siapa yang memiliki. Sementara selama ini pemerintah dia mengklaim dia udah punya sertifikat. Nah, disitulah kami tadi minta klarifikasi supaya ini digiring opininya untuk menuntaskan supaya jangan ada juga warisan yang tidak beres kasus Islamic Center dan Jalan Bypass. Urusnya kasus tanah di Gudang Peluru yang informasinya 1,7, yang pemerintah atau TNI mengklaim itu katanya 17 hektar. Nah, tempoh hari kan udah ribut juga kasus di Gudang Peluru. Anak ponakan kami akan membangun, diklaim itu adalah tanah TNI. Nah, itu pun kami sampaikan tadi. Sudah itu kasus tanah Jepang yang di Cempagogok Gile dari kantor camat sampai Simpang Engkorba. Nah, itu pun nggak jalan statusnya seperti ini. Sesudah itu kasus Engkorba sendiri. Itu sama, jawabannya tidak ada yang pasti, sehingganya kami mulai audiensi dengan DPR itu harus kita ungkap. Kami mengirim ke DPR dibentuk pansus dan tim pencari fakta masalah yang diwariskan kepada generasi berikut ini. Kira-kira gambarannya seperti itu. Alhamdulillah tadi ada yang dijawab langsung oleh asisten dari Pemko Bukit Tinggi, dan itu semuanya kita sepakat untuk mencarikan solusinya. Jadi itu sebetulnya hasil pertemuan tadi, kita giring opini ini supaya ini dibincang terus di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bukit Tinggi. Waknan Lawai tambahkan, guna kejelasan status tanah-tanah yang bermasalah tersebut, DPRD Bukit Tinggi sepakat untuk menindaklanjuti dengan mengagendakan pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, ya. Memang di DPR tadi disepakati ada suratnya yang sudah ditandatangani kesepakatan bersama bahwa apa yang tadi sampaikan tadi bersama-sama, alhamdulillah direspon, akan dibikin jadwal untuk pertemuan rutin. Memang tadi disepakati seperti itu, sesuai dengan surat yang diberikan kepada kami. Tentu DPR tidak bisa membuat schedule. Tentu dia harus rapat dulu sesama anggota dewan. Kapan mau di schedule 2 kali 1 bulan atau 1 kali dalam 1 bulan, diorong terus dengan kami yang menyampaikan aspirasi ini. Itu yang terjadi.